warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atirah dengan NIM 250 240 140 14 dari kelas A1 Program Studi Teknik Informatika Mahasiswa Universitas Islam Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek praktikum Sistem Basis Data yang bertemakan Sistem Basis Data E-komersi Sederhana. Nah, saya di sini ditugaskan sebagai database administrator untuk membangun sebuah sistem basis data e-komersi berskala kecil menggunakan antarmuka MySQL CLA. Sistem ini harus mampu mengelola data kategori barang, produk, serta data transaksi yang melibatkan pelanggan dan pesanannya. Nah, pada praktikum ini saya akan menjelaskan secara lengkap mulai dari membuka aplikasi XAMPP, menjalankan EPS MySQL, masuk ke MySQL menggunakan CMD, membuat database, membuat table, menambahkan data, menghubungkan antar table, mengubah data sampai menampilkan data menggunakan SQL. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, sebelum masuk ke database, saya akan menjelaskan dulu tentang aplikasi XAMPP. Nah, XAMPP merupakan aplikasi yang digunakan untuk menjalankan server lokal pada komputer. Nah, server lokal artinya komputer kita bisa digunakan seperti server atau tempat penyimpanan data dan website tanpa harus menggunakan internet. Nah, XAMPP biasanya digunakan oleh programmer dan mahasiswa untuk belajar website, belajar database, membuat aplikasi, dan melakukan testing program. Nah, di dalam XAMPP terdapat beberapa layanan seperti EPACE, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Namun, pada praktikum kali ini, saya cuma menggunakan EPACE dan MySQL. Nah, EPACE digunakan sebagai web server, sedangkan MySQL digunakan untuk mengelola database. Nah, database sendiri merupakan tempat untuk menyimpan data secara terstruktur dan rapi. Contohnya data mahasiswa, data pelanggan, data produk, data transaksi, dan lain sebagainya. Untuk menjalankan EPACE dan MySQL, kita cukup Untuk menjalankan EPACE dan MySQL, kita cukup klik start. Nah, untuk menjalankan EPACE dan MySQL, kita cukup klik start pada EPACE dan klik start pada MySQL. Nah, jika berhasil, maka warnanya akan hijau seperti di video ini. Dan selain itu akan muncul port seperti EPACE dengan port 80443 dan MySQL port 3306. Nah, hal tersebut menandakan bahwa server sudah aktif. Jika MySQL belum aktif, maka kita tidak bisa membuat database. Karena itu MySQL harus dijalankan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah XAMPP aktif, kita tekan tombol Windows R, lalu Enter untuk membuka CMD. Nah, setelah terbuka maka akan muncul tampilan layar seperti di video ini. Nah, saya akan menjelaskan apa itu CMD. Nah, CMD digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung melalui terminal Windows. Nah, setelah itu perintah pertama yang saya ketik adalah cd spasi //enter. Nah, cd adalah singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah folder. Nah, selanjutnya setelah itu
masuk ke folder exam menggunakan perintah cd exam. Lalu enter. Artinya saya berpindah ke folder instalasi exam. Setelah itu, saya masuk ke folder MySQL dan bin menggunakan perintah cd MySQL/bin lalu enter. The system cannot be space. Aduh. Nah, setelah exam aktif, langkah berikutnya adalah membuka CMD. Setelah exam aktif, langkah berikutnya adalah membuka CMD atau command prompt dengan menekan tombol Windows R lalu enter. Nah, CMD digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung melalui terminal Windows. Nah, setelah terbuka, maka akan muncul layar hitam seperti di video ini. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan perintah yang pertama, yaitu cd dot lalu enter. Nah, cd merupakan singkatan dari change directory. Nah, perintah ini digunakan untuk berpindah folder. Nah, tujuan perintah ini adalah kembali ke direktori utama, yaitu drive C. Selanjutnya, setelah itu saya masuk ke folder exam menggunakan perintah cd exam lalu tekan enter. Nah, artinya saya berpindah ke folder instalasi exam. Selanjutnya saya masuk ke folder MySQL dan bin menggunakan perintah cd MySQL/bin lalu enter. Nah, folder bin merupakan folder penting yang berisi file program MySQL. Setelah berada di folder tersebut, saya folder bin merupakan folder penting yang berisi file program MySQL. Nah, selanjutnya setelah berada di folder tersebut, saya login ke MySQL menggunakan perintah MySQL min-root lalu enter. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti video ini, maka sudah dikatakan masuk ke dalam ketika muncul tampilan seperti ini, maka sudah dikatakan berhasil. Nah, saya akan menjelaskan MySQL, min-u, dan root. Nah, MySQL digunakan untuk menjalankan MySQL, sedangkan min-u berarti user, dan root adalah username administrator bawaan MySQL. Nah, selanjutnya menampilkan database dengan mengetikkan show databases lalu enter. Nah, fungsi perintah ini adalah menampilkan semua database yang ada di MySQL. Biasanya akan muncul database bawaan seperti
Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHP MyAdmin, Proyek e-commerce. Anjing, belum sadar cok. Kan dulu. Nah, sebelum masuk ke database, saya akan menjelaskan tentang aplikasi XM. Nah, XM merupakan aplikasi yang digunakan untuk menjalankan server lokal pada komputer. Nah, server lokal sendiri artinya komputer kita bisa digunakan seperti server atau tempat penyimpanan data dan website tanpa harus menggunakan internet. Nah, XM biasanya digunakan oleh programmer dan mahasiswa untuk belajar website, belajar database, membuat aplikasi dan melakukan testing program. Nah, di dalam XM terdapat beberapa layanan seperti Ebase, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Namun pada praktikum kali ini yang dipakai cuma Ebase dan MySQL. Nah, Ebase sendiri digunakan sebagai web server, sedangkan MySQL digunakan untuk mengelola database. Nah, database sendiri merupakan tempat untuk menyimpan data secara terstruktur dan rapi. Contohnya data mahasiswa, data pelanggan, data produk, data transaksi, dan lain sebagainya. Nah, setelah aplikasi XM dibuka, langkah berikutnya adalah menjalankan Ebase dan MySQL dengan mengklik Start pada Ebase dan MySQL. Nah, jika berhasil, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Selain itu muncul port pada Ebase 80443 dan MySQL muncul port 3306. Nah, selanjutnya membuka CMD dengan menekan Windows R lalu Enter. Nah, setelah XM dibuka, langkah berikutnya adalah setelah XM aktif, langkah berikutnya adalah membuka CMD atau command prompt dengan menekan Windows R lalu Enter. Nah, CMD ini digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung melalui terminal Windows. Nah, CMD ini digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung. CMD ini digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung melalui terminal Windows. Setelah terbuka akan muncul layar hitam seperti di video ini. Selanjutnya masuk ke folder XM dengan mengetik perintah cd //enter. Setelah itu cd adalah singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah folder. Nah, tujuan perintah ini adalah kembali ke direktori utama yaitu drive C. Setelah itu saya masuk ke folder XM menggunakan perintah cd XM lalu enter. Nah, artinya saya berpindah ke folder instalasi MySQL. Nah, artinya
saya berpindah folder ke instalasi XAMPP. Selanjutnya, saya masuk ke folder MySQL dan bin menggunakan perintah cd mysql/bin lalu enter. Nah, folder bin merupakan folder penting yang berisi file program MySQL. Setelah berada di folder tersebut, saya login ke MySQL menggunakan perintah MySQL min urut lalu enter. Nah, MySQL digunakan untuk menjalankan MySQL, sedangkan min u berarti user, root adalah username administrator bawaan MySQL. Nah, pada XAMPP biasanya root MySQL digunakan untuk menjalankan MySQL, sedangkan min u berarti user, root adalah username bawaan administrator. Nah, MySQL digunakan untuk menjalankan MySQL, sedangkan min u berarti user, root adalah username administrator bawaan MySQL. Nah, pada XAMPP biasanya root belum menggunakan password sehingga bisa langsung login. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti di video ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan menampilkan database dengan mengetik perintah show databases. Enter. Nah, fungsi perintah ini adalah menampilkan semua database yang ada di MySQL. Biasanya akan muncul database information schema, MySQL, performance schema, phpMyAdmin. Aduh, belum terdrop coy. Shibal Sakyo XAMPP. Nah, apa itu aplikasi XAMPP? Nah, XAMPP biasanya digunakan oleh apa itu aplikasi XAMPP? Nah, XAMPP merupakan aplikasi yang digunakan untuk menjalankan server lokal pada komputer. Nah, server lokal sendiri artinya komputer kita bisa digunakan seperti server atau tempat penyimpanan data dan website tanpa harus menggunakan internet. Nah, XAMPP biasanya digunakan oleh programmer dan mahasiswa untuk belajar website, belajar database, membuat aplikasi, dan melakukan testing program. Nah, di dalam XAMPP biasanya terdapat beberapa layanan seperti ePaste, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, namun pada praktikum kali ini yang digunakan hanya ePaste dan MySQL. Nah, ePaste digunakan sebagai web server, sedangkan MySQL sendiri digunakan untuk mengelola database. Nah, database sendiri merupakan tempat untuk menyimpan data secara terstruktur dan rapi. Contohnya data mahasiswa, data pelanggan, data produk, data transaksi, dan lain sebagainya. Nah, setelah aplikasi XAMPP dibuka, langkah berikutnya adalah menjalankan ePaste dan MySQL dengan mengklik Start pada ePaste dan MySQL. Nah, jika warna berubah menjadi biru, maka sudah dikatakan berhasil. Dan selain itu, nah, ketika warna pada ePaste dan MySQL berubah menjadi hijau, maka dikatakan sudah berhasil. Selain itu, muncul port pada ePaste 80443 dan pada MySQL muncul 3306. Nah, selanjutnya membuka CMD dengan menekan tombol Windows R lalu Enter. Nah, CMD digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung melalui terminal Windows.
Nah, setelah terbuka, maka akan muncul layar hitam seperti di video ini. Nah, setelah itu, perintah pertama yang saya ketikkan adalah cd spasi dot slash dot lalu enter. Nah, cd yaitu singkatan dari change directory. Nah, perintah ini gunakan untuk berpindah folder. Tujuan perintah ini adalah kembali ke direktori utama, yaitu drive C. Nah, setelah itu saya masuk ke folder XM menggunakan cd perintah cd XM lalu enter. Nah, artinya saya berpindah ke folder instalasi XM. Nah, setelah itu saya masuk ke folder MySQL dan bin dengan mengetikkan perintah cd dan MySQL /bin lalu enter. Nah, folder bin merupakan folder penting yang berisi file program MySQL. Setelah berada di folder tersebut, saya login ke MySQL menggunakan perintah MySQL min root lalu enter. Nah, MySQL digunakan untuk menjalankan MySQL. Min u berarti user, sedangkan root adalah username administrator bawaan MySQL. Nah, pada XM biasanya root belum menggunakan password sehingga bisa langsung login. Jika berhasil, maka akan muncul seperti di bawah ini. Nah, pada XM biasanya root belum menggunakan password sehingga bisa langsung login jika berhasil. Nah, pada XM biasanya root belum menggunakan password sehingga bisa langsung login. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya menampilkan database dengan mengetikkan perintah show databases. Enter. Nah, fungsi perintah ini adalah menampilkan semua database yang ada di MySQL. Biasanya akan muncul database bawaan seperti information schema MySQL, performance schema phpMyAdmin. Nah, database tersebut dibuat oleh sistem. Nah, selanjutnya saya akan membuat database baru dengan mengetikkan perintah create database project underscore e-commerce underscore 014 enter. Nah, create artinya membuat, database artinya basis data, sedangkan proyek e-commerce adalah nama database. Nah, jika berhasil, maka database akan tersimpan di MySQL. Nah, selanjutnya menggunakan database dengan mengetikkan perintah use project underscore e-commerce underscore 014 titik koma lalu enter. Nah, ketika muncul database change, maka sudah dipastikan kita masuk di proyek e-commerce. Nah, jika muncul database change, maka sudah dipastikan kita sudah masuk ke data proyek e-commerce 014. Nah, selanjutnya membuat tabel kategori dengan mengetikkan perintah create table kategori
kategori, spasi, buka kurung, enter ID underscore kategori, INT primary key auto underscore increment, koma, lalu enter. Nama kategori, terus varchar dalam kurung 50, tutup kurung, enter. Nah, pada tabel kategori terdapat kolom yaitu ID kategori dan nama kategori. Nah, ID kategori menggunakan tipe data INT. INT ini digunakan untuk menyimpan angka, sedangkan nama kategori menggunakan tipe data varchar. Pada tabel kategori terdapat dua kolom yaitu ID kategori dan nama kategori. Nah, ID kategori menggunakan tipe data integer yaitu digunakan untuk menyimpan angka. Nah, sedangkan primary key digunakan sebagai identitas utama, nilainya tidak boleh sama seperti contohnya 1, 2, 3. Nah, sedangkan auto increment digunakan agar nomor bertambah otomatis. Nah, jadi kita tidak perlu mengetik ID secara manual. Nah, sedangkan tipe data varchar digunakan untuk menyimpan teks. Angka 50 ini berarti maksimal 50 karakter. Contoh data pakaian elektronik. Nah, selanjutnya membuat tabel produk dengan mengetikkan perintah create table produk, terus spasi, buka kurung, enter, dengan data ID underscore produk, INT primary key auto increment, koma, lalu enter. Selanjutnya masukkan nama underscore produk, nama produk, tipe data varchar, masukkan 50 angka, dan masukkan 100 angka. Kita masukkan angka 100, koma, lalu enter. Harga INT, koma, enter. Masukkan ID kategori, INT, koma, salah guys. Nah, ketika teman-teman kalau punya masalah di kolomnya, semisal salah ketik huruf, bisa
bisa teman-teman ulang dengan menekan titik koma untuk memulai ulang. Nah, di sini kita ketik ulang creatable produk, enter, nama produk Fajar, enter, harga INT, enter. Nah, ini ID kategori INT. Nah, selanjutnya forange key, ID skor kategori reference kategori dalam kurung ID kategori kurung lagi titik koma. Nah, setelah itu pada tabel produk memiliki beberapa kolom, yaitu ID produk, nama produk, harga INT, ID kategori, forange key. Nah, teman-teman, sengaja saya errorkan karena saya kelebihan data pada kategori. Nah, insert into digunakan untuk memasukkan data, values digunakan untuk mengisi data. Nah, data yang dimasukkan pakaian dan elektronik. Selanjutnya, untuk menampilkan data, kita menggunakan perintah select bintang from kategori. Nah, select digunakan untuk mengambil data, sedangkan tanda bintang berarti semua kolom. Jadi semua isi tabel kategori akan ditampilkan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan data produk dengan memasukkan perintah insert into produk. Produk dalam kurung nama underscore produk, nama harga, koma ID underscore kategori terus stop. Masukkan dalam kurung masukkan laptop
ya di sini? 20. Yuk. Nah, laptop 5 juta, 2 stok 40, titik koma, lalu enter. Nah, nama produk berisi nama barang, sedangkan harga berisi harga produk, ID kategori menunjukkan kategori produk, stok menunjukkan jumlah barang. Nah, selanjutnya untuk mengupdate data, kita masukkan perintah update produk, set harga sama dengan 120.000, yang dimana where nama underscore produk sama dengan kemeja pria, koma, lalu enter. Nah, update digunakan untuk mengubah data, dan sedangkan set digunakan menentukan data baru, where yang dimana digunakan untuk memilih data tertentu. Jadi hanya harga kemeja pria yang berubah. Selanjutnya inner join. Nah, untuk memasukkan perintah, untuk masuk ke inner, selanjutnya saya menggabungkan tabel menggunakan inner join dengan memasukkan perintah select produk dot nama underscore produk, koma, produk harga dot nama underscore kategori, produk harga kategori, nama kategori, lalu from produk inner join kategori on produk dot id kategori sama dengan Nah, selanjutnya saya menggabungkan tabel menggunakan inner join dengan memasukkan perintah select produk dot nama underscore produk, koma, lalu produk harga, lalu produk harga, koma, lalu kategori, koma, lalu kategori dot nama underscore kategori, from produk inner join kategori.
ID underscore kategori sama dengan kategori .id underscore kategori titik koma enter. Nah, inner join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel, tujuannya agar data menjadi lebih lengkap. Nah, selanjutnya mencari harga produk paling mahal dengan memasukkan perintah select max dalam harga harga underscore termahal from enter. Nah, max digunakan untuk mencari nilai terbesar, sedangkan AS digunakan untuk memberi nama hasil. Nah, selanjutnya menghitung total stok barang dengan memasukkan perintah select sum dalam kurung stok AS total underscore stok from sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh data. Nah, selanjutnya saya ingin membuat tabel pelanggan dengan memasukkan perintah create table pelanggan kurung enter ID underscore pelanggan sebanyak karakternya 50 enter alamat varchar juga varchar 0 berarti kolom wajib diisi. Nah, selanjutnya membuat tabel pesanan dengan memasukkan perintah create table pesanan lalu enter. Selanjutnya masukkan ID pesanan enter, masukkan nomor pesanan, selanjutnya masukkan nomor pesanan, terus masukkan nomor pesanan, tipe data varchar masukkan nomor pesanan, tipe data varchar banyak
tanggal, date, koma, enter, lalu total, INT, koma, enter, lalu status varchar enter, ID underscore pelanggan, INT, koma, INT, koma, forex, key, ID dalam koma, ID underscore pelanggan, ID pelanggan, reference pelanggan dalam kurung ID underscore pelanggan. Nah, tabel pesanan digunakan untuk menyimpan transaksi pelanggan. Nah, selanjutnya menambahkan data pelanggan dengan mengetikkan perintah insert into pelanggan dalam buka kurung nama, koma, alamat, koma, telepon, ini di enter Kak Hikmah. Ini yang data pelanggan di enter memang. Stop sampai baru stop. Iya. Lalu enter. Terus tutup kurung, lalu titik koma, enter. Nah, setelah itu masukkan data pesanan dengan mengetikkan perintah insert into pesanan dan kurung nomor pesanan, tanggal, total, status ID restoran pelanggan, lalu values, ODR,
2026 Saya benci nih, saya lalat 2020. Menjengkel sekali, lihat tadi lo mengganggu. 2026 bulan 5 tanggal 31. Error saya, mari kita cari. Nah, error saya terdapat di bawah velus, harusnya disambung, tidak dipisah. Nah, artinya sudah berhasil. Nah, pelanggan dengan ID 1 melakukan pesanan sebesar 5 juta rupiah. Nah, kesimpulan dari video ini yang dapat saya simpulkan, XAMPP digunakan untuk menjalankan server lokal, MySQL digunakan untuk mengelola database, SQL digunakan untuk membuat dan mengatur data, table digunakan untuk menyimpan data, dan hubungan antar table dibuat menggunakan foreign key. Nah, selanjutnya, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai praktikum basis data yang bertemakan sistem basis data e-commerce sederhana menggunakan XAMPP dan MySQL. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman memahami dasar database dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.